Di sini saya ingin sampaikan cerita ya tentang pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tentu sudah tahu ya yang namanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam ini tidak memiliki ayah. Kenapa? Karena bentuk dari kekuasaan Allah, kudrohnya Allah itu, Maryam meskipun nggak pernah dekat dengan seorang lelaki pun dan nggak pernah menikah, tetapi dengan izin Allah diberikan anak ya, tanpa ada hubungan suami istri. Nah, dulu waktu Sayyidah Maryam, ibunya ketika sebelum punya anak Sayyidah Maryam itu sangat ingin sekali untuk punya anak seorang lelaki yang soleh, yang betul-betul akan mengabdikan dirinya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ibunya Sayyidah Maryam yang bernama Hana, ibunda Hana ini bernadar seandainya nanti lahir anaknya akan dididik, akan dibesarkan untuk bisa mengabdi semata-mata hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nah, singkat cerita, karena waktu berjalan dan ternyata waktu Maryam ini lahir, ibundanya dan ayahandanya ternyata meninggal. Akhirnya diasuh oleh Nabi Zakaria yang merupakan masih kerabat dari Sayyidah Hana. Nah, luar biasanya adalah meskipun ibunda Hana dulu ingin sekali memiliki anak laki-laki yang bisa mengabdikan kepada Allah, tetapi ternyata Allah tidak mengabulkan sesuai dengan keinginan daripada ibunda Hana. Nah, akan tetapi apakah takdir Allah ini, ketentuan Allah ini adalah tidak baik? Tentu saja tidak. Ketetapan Allah, takdir Allah itu akan senantiasa terbaik untuk hambanya, akan senantiasa penuh dengan kebijaksanaan. Buktinya adalah meskipun Maryam adalah seorang perempuan, bukan laki-laki, tetapi tidak kalah dengan seorang laki-laki. Dia bahkan menjadi seorang wanita yang sangat suci, yang betul-betul memang mengabdikan dirinya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di mihrab ya, suatu ketika di mihrab kan diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah, dimana ketika Nabi Zakaria keluar dari tempat ibadahnya, mihrab itu selalu mengunci pintunya dan meninggalkan Maryam itu di tempat ibadahnya, tidak supaya tidak kemana-mana ya. Nah, ketika Nabi Zakaria setiap kali masuk ya, di dalam Al-Quran itu disebut kullama dakhala alaiha. Kullama itu setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, dia mendapati di dalam mihrab itu, di dekat Maryam, ada buah-buahan yang tidak ya, yang seharusnya itu di musim panas misalnya itu nggak ada, tetapi di situ ada. Atau sebaliknya, ketika musim dingin seharusnya di musim dingin buah-buahan itu tidak ada, tetapi itu ada. Dan Nabi Zakaria wajar dong ketika bingung dan ini nggak masuk akal ini. Akhirnya bertanya Nabi Zakaria, wahai Maryam, ya Maryamu, anna laki hadza, dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maryam menjawab, itu adalah rezeki dari Allah, dan Allah adalah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, jadi di sini dengan keheranan itu Nabi Zakaria juga terinspirasi. Wah, ini
betapa ketakwaan ya, dekat sama Allah itu bisa mendatangkan rezeki yang luar biasa ya. Meskipun tidak bekerja, tidak macam-macam, kan, hanya beribadah, tetapi tetap bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Dan dari situ Nabi Zakaria terinspirasi. Kalau Maryam saja bisa, kenapa saya tidak meminta kepada Allah untuk bisa diberikan anak? Meskipun saya sudah tua, istri saya juga sudah tua dan mandul, tetapi kalau kita memohon kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pesannya adalah bahwa ketika keinginan kita menginginkan A ya, tetapi ternyata Allah mengabulkannya B ya, berarti itulah sesuatu yang terbaik untuk kita menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita terima dengan lapang dada, dengan penuh kebesaran jiwa. Jika demikian, kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia.